Bayangkan ini, sebuah pabrik tempe kecil yang sedang naik daun. Dipuji karena kualitasnya yang konsisten. Karyawannya bersemangat, pesanan terus berdatangan. Lalu suatu pagi, suasana berubah. Truk pengangkut kedelai yang seharusnya tiba subuh tadi tak kunjung datang. Telepon ke pemasok tidak diangkat. Produksi hari itu terpaksa berhenti total. Mesin-mesin yang seharusnya berderu, kini diam membisu. Karyawan yang tadinya sibuk, kini hanya bisa duduk menunggu tanpa kepastian. Ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah realitas pahit yang sering terjadi di dunia agroindustri. Keterlambatan satu komponen bahan baku bisa memicu efek domino yang merusak. Produksi berhenti berarti tidak ada produk yang dijual. Pendapatan hilang, pelanggan kecewa, reputasi tergerus, sementara biaya tetap berjalan. Semua ini bisa dicegah. Kuncinya perencanaan pengadaan yang matang dan terstruktur. Langkah fundamental pertama dalam perjalanan ini adalah identifikasi kebutuhan yang presisi. Ini lebih dari sekadar berkata, saya butuh kedelai. Anda harus menjadi detektif bagi proses produksi Anda sendiri. Mulailah dengan produk akhir. Berapa banyak tempe yang ingin Anda hasilkan per hari, per minggu, per bulan? Katakanlah targetnya 100 kg per hari. Selanjutnya, lakukan riset atau uji coba untuk menentukan rasio konversi. Berapa kilogram kedelai dibutuhkan untuk 1 kilogram tempe? Perhitungkan penyusutan atau bahan yang terbuang. Hitung kebutuhan harian, lalu kalikan untuk angka mingguan dan bulanan plus cadangan keamanan. Setelah kuantitas terpetakan, sorotan beralih ke kualitas. Kualitas bahan baku adalah DNA dari produk akhir Anda. Kedelai yang kotor, berjamur, atau memiliki kadar air tidak sesuai, tak akan pernah menghasilkan tempe premium. Tetapkan standar kualitas yang jelas dan terukur. Buat spesifikasi tertulis. Ukuran seragam, kadar air maksimal 12%, bebas benda asing, dan tidak ada tanda jamur atau hama. Jadikan standar ini panduan wajib, latih tim untuk inspeksi visual, dan gunakan alat ukur sederhana bila perlu. Dengan kuantitas dan kualitas jelas, navigasi dimensi waktu. Kapan bahan baku harus tiba? Perhitungkan lead time. Jika pengiriman butuh 7 hari, pesan minimal seminggu sebelum stok habis. Cari dan seleksi pemasok. Jangan terjebak pada satu pemasok tunggal. Buat shortlist dan bandingkan harga, konsistensi kualitas, keandalan pengiriman, dan reputasi. Harga termurah belum tentu terbaik. Identifikasi risiko, cuaca ekstrem, kenaikan biaya logistik, perubahan kebijakan. Siapkan mitigasi, daftar pemasok cadangan lintas wilayah, eksplor bahan substitusi. Pertimbangkan keberlanjutan untuk citra merek dan stabilitas pasokan jangka panjang. Untuk membuat konsep ini lebih nyata, mari telusuri usaha kecil kopi bubuk merek Aroma Pagi. Target, 500 kemasan 250 gram per minggu. Untuk 250 gram bubuk, perlu sekitar 300 gram biji sangrai, ada susut penggilingan. Kebutuhan mingguan, 500-400 gram, 190 kg. Ditambah cadangan 20% menjadi 180 kg. Standar kualitas ketat untuk klaim aroma premium. Arabica dataran tinggi, medium roast konsisten, kadar air di bawah 11%, cacat maksimal 5% per sampel. Ada sampel warna untuk tim penerimaan. Sumber pasokan terdiversifikasi, 2 roastery menengah, dan 1 kelompok tani lokal. Lead time, proses 2 hari plus kirim 1 hari. Pesan Senin, tiba Kamis, produksi Jumat. Simpan kedap udara, terapkan FIFO dengan label tanggal. Mitigasi, kontrak harga 3 bulan untuk redam fluktuasi. Diversifikasi asal menyelamatkan saat satu wilayah gagal panen. Teori dan contoh penting. Tetapi eksekusi butuh alat praktis. Salah satu alat paling efektif adalah checklist. Isilah setiap kali pasokan datang. Isinya ringkas. Nama pemasok, tanggal kedatangan, nomor surat jalan, verifikasi jumlah, inspeksi kualitas visual, pengecekan kadar air, dan tanda tangan petugas. Dengan checklist, proses tak lagi asal-asalan. Tip 1. Bangun hubungan jangka panjang dengan pemasok. Loyalitas membawa harga lebih baik, fleksibilitas pembayaran, dan informasi pasar. Tip 2. Pertimbangkan pembelian lebih besar jika penyimpanan memadai. Hitung trade-off harga versus biaya simpan. Gunakan Excel untuk memantau stok, catat masuk keluar beserta tanggal untuk disiplin FIFO, dan kurangi waste. Pantau pasar tiap minggu untuk daya tawar saat negosiasi. Beli lebih besar saat harga turun, kunci harga saat tren naik. Kita telah membedah teori, menelusuri contoh, dan melengkapi diri dengan perangkat praktis. Namun, pengetahuan tak berarti jika hanya tersimpan. Kekuatan ada pada penerapan. Sekarang giliran Anda bergerak dari teori ke aksi. Saya menantang Anda para mahasiswa, dosen,
dan calon pelaku agroindustri untuk menghidupkan konsep ini. Ambil produk sederhana di sekitar Anda, keripik singkong, sambal kemasan, atau minuman kunyit asam. Bentuk kelompok, pilih produk, lalu investigasi bersama. Identifikasi bahan utama, kemasan, dan label. Hitung kebutuhan untuk satu batch kecil. Tetapkan standar kualitas, riset beberapa pemasok lokal, dan bandingkan harga. Pikirkan risiko dan siapkan mitigasinya. Presentasikan rencana, bahas tantangan, asumsi, dan solusi. Ubah kelas menjadi laboratorium perencanaan.